Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, bersama saya lagi Hanif Mustafa. Dan saat ini saya sudah berada di UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini juga saya sudah duduk bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Mukri MAG selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Dan juga ada Bapak Hadi Prayoga sebagai pimpinan umum Tribun Lampung. Nah, baik Tribuners, beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan Bapak Profesor Mukri terkait seputar perkembangan dan juga pencapaian UIN pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan Pak kepada kami Pak. Nah, izin Pak, kita mau berbincang-bincang terkait perkembangan ya, seputar juga tentang perkembangan UIN Raden Intan Lampung ini saat ini. Nah, terkait hal itu Pak, izin Pak, bagaimana sih Pak perkembangan aktivitas perkuliahan saat pandemi COVID-19 ini Pak? Iya, terima kasih Mas Hanif Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hadi juga, teman-teman semua yang pada kesempatan hari ini turut hadir. Saya ingin menjawab juga merespon apa yang ditanyakan Mas Hanif Mustafa berkenaan dengan suasana kampus di era pandemi ya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan ya kan, meskipun dengan pola baru ya kan, yang dengan apa namanya perkuliahan itu menggunakan pola daring ya kan ya, Pak. Jadi kita hari ini mahasiswa yang datang ke kampus itu pada umumnya adalah untuk ada konsultasi, ada ya tidak sepenuhnya, tapi juga bisa disaksikan juga ya. Hampir semua orang yang masuk ke sini mengenakan masker ya kan, mengenakan masker, dan kita coba mengimplementasikan pola baru, hidup baru, yaitu menjaga jarak, kemudian mengenakan masker di beberapa titik, banyak orang disediakan tempat cuci air. Alhamdulillah saya bersyukur ya ini dengan Tribun ya, Pak, yang notabene saya juga menjadi salah satu pembaca ya kan, Tribun baik yang online maupun yang paper gitu. Kami langganan sejak Tribun terbit itu UIN ini langganan. Saya nggak pernah belum pernah saya memerintahkan mutus nggak usah langganan Tribun, belum. Jadi sejak ada ini kami Tribun Kompas itu langganan ya sampai hari ini gitu. Jadi saya tidak pernah memutus karena apa? Saya ada trust itu. Ada trust, ada kepercayaan bahwa Tribun itu ketika memberitakan sesuatu tidak sembrono ya kan, artinya ada standar-standar yang harus dilewati. Nah, berkenaan dengan kampus UIN hari ini juga udah pendaftaran ya, SPAN PTKIN sudah mulai ada pendaftaran. Ini juga bahwa sampai hari ini pendaftar terbanyak untuk seluruh PTKIN se-Indonesia yang jumlahnya ada 59, kita menempati ranking keempat ya, keempat terbanyak. Jadi kita sudah mengalahkan sejumlah PTKIN atau UIN di Pulau Jawa. Kalau untuk di Sumatera, alhamdulillah kita nomor satu. Iya, kalau di luar Jawa kita kompetitor kita itu UIN Alauddin Makassar, ya kan? Kalau yang lain-lain seperti Palembang, Riau, Aceh, ya alhamdulillah mereka hari ini mau tidak mau ada di bawah UIN Lampung. Nah, ini aneh ya, ini satu capaian. Kemudian juga capaian yang lain, bahwa Webometrik itu ada lembaga namanya Webometrik yang menilai meranking ya kan, tentang perguruan tinggi, web yang meranking perguruan tinggi tentang semuanya gitu, dari ada beberapa indikator gitu. Alhamdulillah untuk PTKIN se-Indonesia kita menempati ranking 4 ya kan. Kemudian untuk Sinta itu yang meranking tentang karya-karya tulis penelitian gitu. Alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung kemarin kita menempati ranking ketiga. Nah, kemudian dari sisi lingkungan yang UI Green Metric gitu ya, alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung untuk PTKIN se-Indonesia yang jumlahnya 59 tadi menempati ranking 1, dan untuk seluruh PTN, PTKIN, PTS se-Indonesia nasional kita menempati ranking 10. Ini capaian-capaian yang saya
sering sampaikan bahwa capaian-capaian prestasi-prestasi baik ini harus disampaikan kepada masyarakat, dipublikasi. Nah, maka saya sering capaian-capaian ini semua saya sampaikan ini berkat kerjasama UIN Raden Intan Lampung dengan berbagai media yang ada, termasuk di dalamnya adalah Tribun, ya kan? Karena ini nggak akan dibaca orang, tidak akan dilihat orang, manakala ini nggak disiarkan. Nah, ini disiarkan, dibaca orang, maka hari ini orang berbondong-bondong masuk ke daftar, ke mempercayakan putra-putrinya untuk daftar ke UIN, ini kan sebagai indikator yang sangat kuat bahwa ada trust di situ. Nah, ini tentu tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk ini jadi, ini by proses, perlu waktu. Nah, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada media, termasuk di dalamnya adalah Tribun yang selama ini ikut memviralkan capaian masalah lingkungan, masalah pembangunan masjid, pembangunan kampus. Bahkan tadi saya ada tamu dari Kementerian Keuangan dan juga hadir juga Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama. Saya ajak keliling, ya kan, melihat kampus, terkagum-kagum mereka, kaget gitu. Ternyata di PT KIN ada bangunan yang sekeren ini gitu. Ya, makan mungkin bisa dilihat Mas Hadi, Mas Hanif, itu bangunan di depan itu mungkin bangunan pemerintah, ya, infrastruktur pemerintah yang paling bagus di Lampung, ya kan? Saya berani kan gitu, karena bisa dilihat gitu. Kemudian juga kolam renang, sport center, mungkin salah satu sport center yang di belakang ini sedang dibangun, salah satu sport center yang paling representatif, ya kan, standarnya standar olimpiade gitu. Jadi ini semua tentu kita hadirkan, kita bangun untuk memajukan masyarakat Lampung, ya, mengambil bagian lah. Jadi sekali lagi Mas Hanif, apa yang ada di UIN ini belakang ini menjadi rujukan-rujukan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kampus ini dalam hal pengelolaan keuangan di Kementerian Agama itu menempati ranking 1 terbaik. Pernah ranking 2, pernah ranking 1. Ini juga kan harus diomongkan bahwa kita nggak sembrono, kita nggak main-main. Kita dengan penuh dedikasi, penuh keseriusan gitu untuk membangun ini. Nah, maka hari ini mahasiswanya, ya kan, tahun kemarin, tahun 2020 yang daftar ke UIN Raden Intan Lampung ini mahasiswa, calon mahasiswa itu sekitar 26.000 sekian. Sementara yang kita terima kan 5.000 sekian lah, nggak sampai 6.000, 5.000 sekian. Ini kami bersyukur karena yang daftar banyak, animonya tinggi, maka kita bisa seleksi. Sehingga SDM yang masuk ke UIN, mahasiswa, calon mahasiswa yang masuk itu mahasiswa yang terseleksi. Jadi dengan kata lain ada kompetisi. Nah, ketika semuanya melewati jalur kompetisi, maka di situ mulai nampak ada kualitas. Ya, ini jadi kondisinya seperti itu. Kita alhamdulillah meskipun suasana Covid, Mas Hanif, Mas Hadi bisa lihat sendiri kampus ini tetap terjaga, ya kan, tetap ada kehidupan itu. Nah, termasuk juga silaturahim dengan kru dari pimpinan Tribun Lampung. Saya senang sekali, ini bagi saya satu, ya, meskipun itu didesain disengaja, tapi ini kalau nggak sengaja nggak benar. Ini sengaja adalah kegiatan yang kita by design, kita rancang, ingin sama-sama melahirkan, mewujudkan kebaikan. Pak, izin Pak, terkait sport center Pak, mungkin Tribun juga pengen tahu. Iya, nah, kan bagaimana sih ide itu muncul? Biasanya kalau sport center itu kampus-kampus yang pendidikan, berarti ada fakultas olahraga juga. Nah, izin Pak, bagaimana sih ide itu muncul? Jadi gitu? Saya gini Mas Hanif, saya nggak tahu juga, itu kan namanya inspirasi, ya kan? Inspirasi itu kadang-kadang karena saya mikir kalau untuk membangun yang lain itu bisa kapan saja, di mana saja, ya kan? Ya, soal anggaran. Ini kan kami dipercaya, ada trust itu, ada kepercayaan yang saya tangkap dari Bappenas dan dari Kementerian Keuangan. Saya sodorkan, saya bukan hanya sekedar mau membangun gedung kuliah. Saya ingin, karena kampus ini kan kampus yang sudah BLU, Badan Layanan Umum, kan perlu dana. Kampus yang sehat itu sebenarnya kampus yang tidak terlalu membebani berat kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Tapi kalau bisa di cover dengan dana yang bisa dicapai lewat BLU.
Nah, maka saya berpikir ketika itu, wah, ini harus bikin sport center dengan standar Olimpiade. Weh. Jadi itu kolam renangnya saya yakin itu adalah kolam renang paling keren di Lampung, ya kan, mau di hotel bintangnya itu nggak ngelawan kita. Kemudian sport center itu ada lapangan futsal, ya ada 2 atau 3 lapangan futsal, ada 3 lapangan badminton, ada tenis meja. Nah, ini maksud saya di samping ini kan bukan hanya sekedar itu bangunan bagus, tapi juga bagaimana kontribusinya kepada masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu sehat, ya kan? Bisa renang, bisa futsal, bisa badminton, bisa pingpong, itu udah sedang insya Allah akhir tahun ini selesai, ya kan? Ini April mungkin udah mendekati selesai, tapi saya berani katakan bahwa akhir tahun itu selesai.